Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Against the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Wuhong tidak ingin putranya dibawa ke sini. Wuhong mengambil cara terakhir, menatap Dante Xuanzong dan berkata, "Kepala sekte, Fei Song dihajar habis-habisan oleh Tan Yun, dan kolam spiritual Fei Song juga hancur. Sekarang Fei Song dalam keadaan kritis. Bawahan ini juga ingin segera membawa Fei Song ke sini untuk membuktikan bahwa bawahan ini tidak bersalah. Tetapi Fei Song adalah satu-satunya putraku. Jika sekarang Fei Song dipanggil dengan keadaan yang kritis, Fei Song pasti akan mati di tengah jalan." Dan Dante Xuanzong sudah tahu yang sebenarnya. Dan Dante Xuanzong melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Wuhong untuk diam. "Wuhong, demi pengabdianmu pada sekte selama bertahun-tahun, kepala sekte ini akan memberimu kesempatan. Jika kamu mengaku terus terang sekarang, kepala sekte ini akan memberimu pengampunan. Tetapi jika kepala sekte ini membawa Fei Song dan apa yang dikatakan Tan Yun memang benar, kamu pasti akan mati dengan menyedihkan." Dari kata-kata Dante Xuanzong, jelas Dante Xuanzong lebih percaya pada Tan Yun. Dante Xuanzong secara pribadi akan membawa Fei Song. Wuhong sangat marah. Wuhong tidak menyangka bahwa dirinya akan mati di tangan Tan Yun hari ini. Jika kepala sekte secara pribadi pergi ke divisi jiwa binatang untuk membawa Fei Song, maka Wuhong tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh atau membungkam Fei Song. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Wuhong. Mereka menunggu jawaban dari Wuhong. Wuhong bergumam di dalam hatinya, "Jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan bersumpah bahwa aku akan menghancurkan tubuh Tan Yun menjadi 10.000 keping." Wuhong mengambil napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya dan menatap Dante Xuanzong. Ketika Wuhong ingin berbicara, tiba-tiba teriakan datang dari langit. "Kepala divisi, Senior Fei Song bunuh diri." Seorang murid divisi jiwa binatang mengendarai perahu roh dan terbang ke bawah puncak raksasa Panlong, menyimpan perahu roh dan berlutut di depan Wuhong. "Kepala, aku minta maaf. Aku tidak menyangka bahwa Senior Fei Song diam-diam bunuh diri." Mendengarkan hal itu, Tan Yun sangat kecewa dan mengepalkan tangannya. Tan Yun tidak menyangka bahwa Fei Song akan bunuh diri. Sekarang satu-satunya saksi sudah mati. Suasana hati Wuhong sangat rumit. Ada kegembiraan, kesedihan dan kemarahan. Kegembiraan karena bukti dirinya bersalah sudah tidak ada. Kesedihan dan kemarahan karena satu-satunya putranya sudah mati dan pelakunya Tan Yun masih hidup hari ini. "Tidak, anakku Fei Song." Wuhong tampak putus asa, menangis dengan keras dan berteriak, "Kamu membiarkan orang berambut putih menguburkan orang berambut hitam." Maksud perkataan Wuhong adalah anaknya mati lebih dulu dari dirinya. "Jika kamu mati, siapa yang akan bersaksi untuk ayah saat ini?" Mendengarkan tangisan dan kata-kata Wuhong, Tan Yun mencibir. Orang tua sialan ini, sebenarnya dia lebih bahagia ketimbang bersedih. "Bajingan tua, kamu beruntung hari ini, tapi aku akan menghancurkanmu sendiri di masa depan. Akan sulit bagimu untuk melarikan diri di masa depan," kata Tan Yun di dalam hatinya. Pada saat ini, sebagian besar orang yang hadir meskipun menebak bahwa Tan Yun lah yang benar, tetapi sekarang jelas bahwa dengan kematian Fei Song, Tan Yun tidak memiliki bukti. Dan Dante Xuanzong memandang Wuhong dan berkata dengan dingin, "Apakah Tan Yun berbohong atau kamu yang berbohong? Hanya kalian yang tahu saat ini." Mata Dante Xuanzong tertuju pada Tan Yun dan berkata, "Masalah ini sementara ditangguhkan dan akan ditangani nanti. Tan Yun, kamu tidak memiliki bukti yang cukup, dan sekarang kamu memang dicurigai memfitnah Wuhong karena kamu telah sangat berjasa dalam kompetisi pil di sekte abadi. Aku akan memaafkanmu hari ini." Dante Xuanzong jelas melindungi Tan Yun.
Tan Yun juga mengetahui niat dan Tai Xuanzong dan segera membungkuk dan berkata, "Terima kasih Kepala Sekte, murid akan bertindak lebih hati-hati di masa depan." Ya, dan Tai Xuanzong mengangguk. Kepala Sekte, murid ini memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Kali ini dengan kematian Fei Xiong, murid ini tidak memiliki cukup bukti. Tetapi Wu Hong tetap harus dicurigai. Murid ini khawatir jika Meng Yi tetap tinggal di divisi jiwa binatang. Murid ini memohon membiarkan Meng Yi meninggalkan divisi jiwa binatang dan memasuki divisi pil. Setelah mendengarkan, dan Tai Xuanzong mengangguk, memandang Wu Hong yang sedang berlutut dan berkata, "Apakah kamu keberatan?" Wu Hong menghela napas dan berkata, "Tidak masalah. Bawahan ini juga kecewa karena telah melatih serigala bermata putih yaitu Mu Meng Yi yang bekerja sama dengan Tan Yun untuk membunuh bawahan ini. Murid seperti Mu Meng Yi tidak layak berada di divisi jiwa binatang. Bawahan ini sekarang mengumumkan bahwa akan mengeluarkan Mu Meng Yi dari divisi jiwa binatang." Dan Tai Xuanzong mengerutkan kening dan segera menatap Mu Meng Yi dan berkata, "Apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan?" Mu Meng Yi berlutut, memandang Wu Hong dengan dingin dan bersujud ke arah Dan Tai Xuanzong. Kepala Sekte, hal yang sangat memalukan bagi murid ini karena telah menjadi murid Wu Hong. Ya, dan Tai Xuanzong mengangguk dan menatap Shen Shubing. "Shubing, apakah kamu bersedia Mu Meng Yi menjadi murid divisi pil?" Kepala Sekte, bawahan bersedia. Mata indah Shen Shubing memancarkan sentuhan kegembiraan. Shen Shubing tahu bahwa dengan cara ini, divisi pil pasti akan memiliki murid jenius yang luar biasa selain Tan Yun. Ketika pemilihan murid di gerbang luar saat itu, Shen Shubing ingin membawa Mu Meng Yi yang memiliki jiwa janin kematian dan jiwa janin binatang. Sekarang Shen Shubing memikirkan identitas Mu Meng Yi. Shen Shubing secara alami bersedia. Dan Tai Xuanzong mengangguk dan berkata, "Mulai sekarang, Mu Meng Yi secara resmi akan menjadi murid divisi pil." "Terima kasih Kepala Sekte." Mu Meng Yi bangkit dan berlutut ke arah Shen Shubing dan berkata, "Murid ini memberi hormat kepada kepala divisi." Shen Shubing tersenyum dan melangkah maju untuk membantu Mu Meng Yi berdiri. "Wu Hong, bangunlah, kompetisi 9 divisi akan segera dimulai," kata Dan Tai Xuanzong sambil menghilang begitu saja dan muncul di kursi atas. Wu Hong memandang Shen Shubing dan Mu Meng Yi sebelum bergegas kembali ke tempat duduknya. Wu Hong bergumam di dalam hatinya, "Untungnya tidak terjadi sesuatu. Tan Yun, Mu Meng Yi, dan Shen Qingfeng, kalian tunggulah pembalasan dariku." Setelah itu Shen Shubing memimpin 11 penatua divisi pil ke puncak menara giok dan duduk di kursi. Dan Tai Xuanzong memandang lebih dari 600.000 murid dan berkata dengan keras, "Sebelum kompetisi 9 divisi dimulai, kepala ini akan mengumumkan hadiah dari peringkat daftar naga. Karena setelah kompetisi 9 divisi selesai, banyak murid yang masuk dalam daftar naga akan melakukan uji coba di tanah abadi. Sekte suci Huangfu sekarang memiliki beberapa masalah dengan sekte abadi dan istana jiwa ilahi. Kepala sekte ini khawatir akan sulit untuk menghindari pertempuran. Oleh karena itu, kepala sekte ini memutuskan untuk meningkatkan hadiah peringkat daftar naga secara drastis." Pada saat ini, semua murid berlutut dan mendengarkan dengan hormat. Dan Tai Xuanzong berkata lagi, "Karena hadiah ditingkatkan, kepala sekte ini memutuskan untuk melakukan penyesuaian dalam kompetisi 9 divisi." Mendengarkan hal itu, 9 kepala divisi, penatua, diaken dan semua murid menjadi bingung. Dan Tai Xuanzong melihat ke bawah dan berkata, "Dalam kompetisi 3 sekte kuno di sekte abadi, sesuatu telah terjadi. Aku tidak akan mengatakan apapun secara khusus tentang itu. Tapi kalian semua harus ingat, mulai sekarang sekte kita bermusuhan dengan istana jiwa ilahi dan sekte abadi.
dalam uji coba di Tanah Abadi. Murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi tidak akan berbelas kasihan pada kalian. Karena hal itu, kepala sekte ini menginginkan jika kalian bertemu dengan murid Sekte Abadi dan Istana Jiwa Ilahi, jika kalian mampu membunuh mereka, cepat bunuhlah. Tetapi jika musuh kalian jauh lebih kuat, kalian segera melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa kalian. Jika kalian bertemu musuh yang kuat, kepala sekte ini berharap kalian antar murid sekte suci Huangfu melupakan dendam di antara kalian dan bersatu melawan musuh yang kuat demi keselamatan bersama. Setelah itu, Dante Swangsong berkata dengan suara yang keras, "Oleh karena itu, dalam kompetisi 9 divisi gerbang dalam, kalian para murid akan bersaing memperebutkan peringkat 8 besar daftar naga agar divisi kalian mendapatkan kota tambahan memasuki Tanah Abadi." Mendengarkan hal itu, banyak murid yang merasa tidak mampu bersaing mendapatkan 8 besar dalam daftar naga. Mereka tampak sedikit sedih. Pada saat ini, kata-kata Dante Swangsong berikutnya membuat semua orang bersemangat. Kepala sekte ini tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian tidak perlu khawatir ketika peringkat 8 besar daftar naga sudah ditetapkan dan kota untuk setiap divisi memasuki Tanah Abadi telah ditetapkan. Kecuali 8 besar daftar naga, setiap murid yang mewakili sekte suci Huangfu akan diberikan senjata harta karun tingkat menengah berdasarkan atribut setiap murid yang mewakili sekte. Sekarang masalah terbesar bukanlah persaingan antara 9 divisi gerbang dalam. Kepala sekte ini mengingatkan kalian tidak saling membunuh sesama murid sekte suci Huangfu. Setelah mendapatkan senjata harta karun tingkat menengah, kekuatan kalian akan meningkat pesat sehingga dapat membunuh 2 murid sekte kuno lainnya saat uji coba di Tanah Abadi. Apakah kalian mengerti? Lebih dari 600.000 murid berkata serempak dengan suara yang keras. Kepala sekte murid mengerti. Para murid dari semua divisi bersemangat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka yang mewakili sekte dalam uji coba di Tanah Abadi akan mendapatkan senjata harta karun tingkat menengah. Itu artinya, selain murid yang masuk 8 besar daftar naga, jumlahnya 992 yang akan mendapatkan hadiah senjata harta karun tingkat menengah. Hal ini sangat berbeda dari sebelumnya, karena dulu hanya 100 besar daftar naga yang berhak mendapatkan hadiah. Sekarang para murid juga dapat memilih senjata yang mereka inginkan. Hadiah semacam ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Kata-kata Dante Swangsong berikutnya membuat semua orang menjadi semakin kegirangan. Dante Swangsong tampak serius dan berkata dengan keras, "Setiap murid yang kembali dengan selamat dari Tanah Abadi akan mendapatkan hadiah yang besar. Jika mereka yang tidak selamat, namanya akan dicatat dan dikenang selamanya." Semua murid senang mendengarkan hal itu. Setelah semua orang terdiam, Dante Swangsong berkata, kompetisi memperebutkan peringkat naga akan dimulai dan aturannya tetap sama. Masing-masing dari 9 divisi akan mengirim 3 murid mereka sebagai perwakilan menjaga cincin. Setiap perwakilan yang berhasil mempertahankan diri selama 100 pertandingan atau jika tidak ada yang berani menentangnya, mereka akan resmi menjadi juara. Jika perwakilan yang dikirim terbunuh, divisi itu dapat mengirim murid lain untuk menjaga cincin dan berusaha mengambil cincin milik divisi lainnya. Pada akhirnya, akan ada 27 murid yang bertahan, dan ke-27 murid itu akan mulai bersaing untuk mendapatkan 8 besar peringkat naga. Apakah kalian mengerti? Semua murid berkata serempak. Murid mengerti. Singkatnya, setiap divisi akan mendapatkan 3 cincin. Sebagai contoh, jika salah satu murid divisi pil yang membawa cincin dikalahkan oleh murid divisi lainnya, divisi pil dapat mengirim murid lagi untuk mendapatkan cincinnya kembali atau merebut cincin dari divisi lainnya. Ketika murid divisi pil mendapatkan kembali cincinnya atau telah merebut cincin milik divisi lainnya, 8 divisi lainnya dapat menantang murid divisi pil itu kembali. Suatu divisi juga bisa mendapatkan lebih dari 3 cincin jika murid divisi tersebut dapat mengalahkan dan mempertahankan cincin mereka dari divisi lainnya.
Pada akhirnya, total 27 murid kuat bersaing satu sama lain untuk mendapatkan 8 besar peringkat naga. Baiklah, kepala sekte ini menantikan penampilan kalian. Ingatlah untuk tidak saling membunuh. Jika merasa tidak memiliki kekuatan untuk menantang, kalian tidak perlu menantang. Setelah Dante Swangsong selesai berbicara, Dante Swangsong menatap 9 kepala divisi gerbang dalam dan memerintahkan, "Cepat mulailah." Baik kepala sekte, setelah 9 kepala divisi menjawab, kepala divisi jiwa suci memimpin dan menatap murid-muridnya dan berkata, "Divisi jiwa suci diwakilkan oleh Xiang Shengtian, Kesinyi, dan Kang Siyuan. Kalian bertiga tidak boleh kalah. Jika tidak, kepala ini akan menghukum kalian." Murid mematuhi perintah. 3 bayangan muncul di arena naga. Di arena, seorang pemuda kekar berdiri. Matanya menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Semua orang tahu dia adalah Xiang Shengtian. 3 tahun yang lalu, Shengtian adalah murid yang menempati peringkat ke-9 dalam daftar naga dengan kekuatan alam jiwa janin tingkat 9. Sekarang setelah 3 tahun berlalu, Shengtian telah dipromosikan ke alam jiwa janin tingkat sempurna. Lebih dari setahun yang lalu, Shengtian menyentuh penghalang alam pemurnian jiwa tingkat pertama. Alasan mengapa Shengtian tidak mau dipromosikan ke alam pemurnian jiwa ada 2 tujuan. Pertama, karena murid divisi jiwa suci telah menduduki puncak daftar naga selama 100 tahun. Shengtian ingin tinggal dan terus menulis sejarah bahwa divisi jiwa suci tidak terkalahkan. Kedua, Shengtian ingin memasuki tanah abadi, mencari harta karun yang ditinggalkan oleh para dewa. Di arena, seorang murid perempuan yang tinggi sedang berdiri. Nama orang ini adalah Kesinyi. Kesinyi menjadi murid divisi jiwa suci setahun yang lalu dan menjadi satu-satunya murid langsung dari kepala jiwa suci. Kekuatannya tidak diketahui, identitasnya juga tidak diketahui. Murid satunya yang berada di arena naga adalah Kang Siyuan. Dia pria muda yang terlihat agak aneh. Di sisi lain, para murid divisi jiwa suci memandang Kang Siyuan seolah memikirkan sesuatu. Ada jejak ketakutan di mata mereka. Kang Siyuan dikenal sebagai iblis gelap di hati para murid divisi jiwa suci. Jika musuh meremehkan Kang Siyuan karena penampilannya yang masih muda dan aneh, maka mereka akan mati dengan mengenaskan. Gimana teman-teman, episode kali ini semakin seru bukan? Buat kalian nih ya yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja subscribe channel Bang Teo ini. Terima kasih.